Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, hari ini tanggal 28 Juli 2020, saya ingin mereview mengenai update pertumbuhan dari tanaman mentimun jenis Batara F1, yang mana tanaman mentimun Batara F1 ini sudah saya tanam dari biji ya, tanggal 21 Juni 2020. Dan update pertumbuhannya dari awal mulai menyemai sudah saya update sebelumnya di video ini. Dan tentunya hari ini alhamdulillah di review yang kesekian kalinya. Kalau kita hitung dari tanggal 21 Juni ke tanggal 28 Juli itu kisaran 1 bulan lebih 1 minggu, artinya sudah 37 HSS, hari setelah semai. Jadi 37 hari tersebut adalah usia tanaman ini dari biji ya sahabat semua. Pertama di sini saya akan mereview mengenai kondisi tanamannya terlebih dahulu. Jadi untuk tanamannya alhamdulillah benar-benar tumbuh cukup bagus ya, kalau menurut saya bagus sih, bukan cukup lagi. Soalnya apa? Dari segi tingginya saja ini sudah lebih dari tinggi badan saya. Tinggi badan saya 168 cm dan ini tinggi tiang adalah 2 meter. Jadi 200 cm. 2 meter saja ini, yang bagian ujungnya itu ini sebetulnya awalnya sudah melewati batas ke sana ya, tapi saya belokkan ke sini lagi karena kalau keluar takutnya nanti tidak terkontrol, dan di situ terlihat ada bekas patahan. Itu tadi saya pindahkan, mungkin karena terlalu kasar menjadi patah seperti itu. Dan seperti yang sedang sahabat semua lihat sekarang, di umur yang ke-37 hari dari biji sudah mulai terlihat ya bentuk calon buah mentimunnya. Jadi buat sahabat semua yang mungkin suka mentimun, ternyata beginilah prosesnya dari biji hingga akan menjadi buah mentimun. Sekarang ukurannya setara dengan jari telunjuk saya ya. Saya sendiri sangat senang ini melihat buah mentimun yang saya tanam. Hampir di setiap ketiak tanamannya itu muncul bakal calon buah. Saya review dari bagian atas untuk yang tanaman ini saja dulu. Nah ini ada calon buah. Ini juga calon buah mentimunnya. Ini juga ada, lalu ini sampai ke bagian yang paling bawah ini juga ada. Nah, yang bagian bawah justru malah belum terlihat bakal calon buah. Entah bagaimana ini, mungkin ada sahabat yang tahu. Jadi yang kemarin saya perkirakan bunga itu menjadi buah, justru bunganya malah rontok ya. Nah sahabat lihat di bagian bawah ini, jadi pada rontok bunganya. Yang ada dalam benak saya adalah kemarin itu di awal saya kira dia berbunga terlebih dahulu baru muncul buah di sini. Ternyata itu tidak seperti itu ya prosesnya. Jadi ternyata proses yang sebenarnya itu adalah kalau misalkan tangkaian ini akan menjadi mentimun, itu dari bagian yang paling pangkal sini sampai ke sini dia sudah membentuk seperti bakal calon mentimun terlebih dahulu. Justru yang di ujung itu bunganya, jadi bukan seperti ini. Jadi yang seperti ini itu justru malah dia nggak akan jadi buah ya. Nah jadi tidak terlihat benjolan. Kalau ini kan terlihat benjolan nih sebagai pembanding. Nah, ini kan mirip seperti tangkai, tapi di sini ada benjolannya. Nah, ini yang akan menjadi bakal calon buah mentimun seperti yang ini.
kata petani yang sudah pernah menanam buah mentimun sih, biasanya ini mungkin sekitaran paling maksimal 2 minggu 3 minggu juga nanti pasti sudah bisa dipanen. Nah, kita lihat saja nanti update 2 minggu ke depannya itu apakah benar-benar bisa dipanen dalam kondisi buah yang cukup besar atau tidak. Yang jelas nanti akan saya update review selanjutnya. Jadi ya ternyata seperti itu. Yang di video saya sebelumnya saya kira bunga ini bakalan tumbuh buah ke sebelah kanannya ya. Sebentar saya ambil yang dekat saja. Nah yang ini. Jadi yang kemarin saya kira ini bunga, kemudian setelah bunga ini rontok bakal jadi buah, ternyata prosesnya tidak seperti itu. Jadi mentimun itu prosesnya adalah dia memberikan suatu ciri-ciri yang mana ada pangkal yang sedikit menggembung. Kemudian lama-kelamaan di sini akan membesar dan bunganya itu berada di ujung pangkal bagian yang ini. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, untuk pupuk sudah saya jelaskan bahwasanya pupuk yang saya gunakan adalah pupuk AB Mix generatif karena ini sudah memasuki fase pembuahan. Jadi bagi sahabat semua yang belum tahu, pupuk AB Mix generatif ini pertama adalah saya larutkan larutan A dan larutan B yang ini ke dalam 500 ml air. Lalu dari masing-masing 500 ml air dari A dan B itu diambil 5 ml, kemudian yang B juga 5 ml, dicampurkan dengan air sebanyak 5 liter. Nah, air 5 liter tersebutlah yang saya gunakan untuk menyiram tanaman mentimun ini. Jadi misalkan dalam satu hari biasanya ini tanaman yang satu dan yang kedua ini bisa menghabiskan 1 liter air dan ini juga 1 liter air. Bahkan kadang tiba-tiba sudah kosong bagian tandon bawahnya ini ya. Jadi 5 liter itu bisa cukup untuk 2 hari. Nah, sekarang saya akan praktekkan. Jadi ini pupuknya. Anggaplah saya sudah melarutkan kedua pupuk tersebut dan dijadikan menjadi satu. Dan ini adalah pupuk AB Mix generatif. Sebentar saya cek dulu. Oh ya, benar generatif. Sebelum digunakan, aduk terlebih dahulu. Nah, barangkali sahabat ingin tahu ppm-nya berapa, kita cek terlebih dahulu ppm-nya. Nah, ini dia, ini hanya ppm kisaran 649 ppm. Sedikit sekali ya. Ya memang sedikit karena yang harusnya tadi 5 ml ini kalau tidak salah hanya saya gunakan sekitar 2 atau 3 ya, saya lupa lagi. Alasannya adalah karena takut boros. Coba bayangkan saja sama sahabat ya, satu tanaman itu sehari bisa menghabiskan 1 liter. Nah, jadi kenapa saya hanya menggunakan 2 ml ataupun 3 ml ya, karena biar nggak boros. Tadi kan sudah saya jelaskan satu tanamannya itu bisa menghabiskan sekitaran 1 liter. Tapi di sini hanya sebagai tutorial saja ya, supaya sahabat semua bisa melihat nanti prosesnya bagaimana. Nah, ini adalah pupuk AB Mix generatif yang sudah dilarutkan. Tinggal saya kocor ke tanaman mentimunnya. Liter. Yang sana juga sama 1 liter. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah gelas takar yang untuk ukuran 500 ml. Kemudian untuk obat, jadi untuk tanaman mentimun ini seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya,
jadwal penyemprotan itu menyesuaikan dengan jadwal penyemprotan tanaman cabai. Jadi kalau misalkan hari Senin disemprot dengan obat abamectin, berarti tanaman mentimun juga disemprot dengan abamectin. Kalau misalkan hari Rabu disemprot dengan obat Pyridaben, berarti tanaman mentimun juga disemprot dengan obat Pyridaben. Kalau misalkan hari Kamisnya disemprot dengan kalsium, berarti tanaman mentimun ini juga disemprot dengan kalsium. Jadi seperti itu mungkin sahabat semua. Semoga sampai nanti buah mentimun ini bisa dipanen, hasilnya bisa memuaskan, dan tentunya ilmunya nanti bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Minta doanya juga supaya tanaman-tanaman saya di sini semuanya sehat dan bisa berbuah secara maksimal. Baiklah, mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada pertanyaan, silahkan sahabat komen saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.